Jumpa lagi bersama saya, Ana Sofayuking, di podcast Hukum Semua Ada Aturannya. Oke, bersama saya sudah hadir Ibu Dewi Tenti. Beliau adalah pemerhati koperasi sekaligus penggiat UMKM, dan beliau juga orang yang paling aktif untuk memberdayakan UMKM dalam hal ini untuk bisa mendaftarkan mereknya secara kolektif. Selama ini kan orang mengenal istilah merek, tentu sudah tidak asing lagi. Merek adalah tanda ya yang dilekatkan terhadap suatu produk atau jasa. Ya kan, bisa berupa gambar, bisa berupa warna, kesatuan warna ataupun huruf. Nah, tapi ini yang kita mau bicarakan dalam merek kolektif. Sebenarnya apa sih bedanya merek kolektif dengan merek itu sendiri? Ya, luar biasa nih kesempatan, termasuk juga menjadi ajang sosialisasi ya buat kami untuk lebih memasyarakatkan lagi apa itu merek kolektif. Kadang-kadang saya juga suka pegel begitu kita kasih paparan tentang merek kolektif, disangkanya kita kayak bikin SIM kolektif gitu, Iya. berbarengan. Padahal kan ini barang yang lain. Memang tadi seperti Bu Ana bilang, ini nggak ada beda dengan merek adalah ya kan tampilan daripada gambar, logo, kata-kata ya kan dalam suatu produk. Itu juga nggak ada bedanya. Hanya saja yang dijadikan pembeda adalah kalau merek kolektif ini adalah merek dari berbagai macam produk yang biasanya terkumpul dalam apakah itu koperasi, asosiasi, perkumpulan atau kelompok usaha bersama. Nah, sekedar flashback ya. Kalau kita melihat perbandingan di negara-negara luar, di mana koperasi-koperasi di sana rupanya lebih maju, lebih seperti industri, itu kenapa bisa gitu? Karena mereka mempergunakan merek kolektif. Oke. Nah, merek kolektif seperti kita ketahui itu untuk produk which is barang dan jasa. Okay. Jadi boleh produknya barang, boleh jasa. Seperti misalnya kalau kita konsultan hukum juga daripada punya brand sendiri-sendiri bisa masuk ke dalam satu brand bersama seperti itu. Untuk produk barang itu juga sama lah. Misalnya Bu Ana punya baju, saya punya baju. Beberapa teman kita punya produk baju. Kalau kita tidak berada dalam satu merek kolektif, maka begitu banyak faktor, begitu banyak hal yang harus kita lewati. Contoh misalnya dalam penyediaan raw produknya, raw material, kemudian produksinya, kemudian juga kita bikin packagingnya, kita daftarkan mereknya, kita beriklan, kita kemudian jual, itu semua harus kita lakukan sendiri, biayanya tentunya lebih besar, dan yang terakhir kita saling biasanya berkompetisi secara kejam, akhirnya bunuh-bunuhan sendiri. Tentu waktunya juga sangat panjang ya untuk mengurus sendiri. Betul. Nah, jadi supaya mensiasati yang tadi disebutkan itu lebih ringkas, lebih langsing, kita bisa mempergunakan merek kolektif. Karena dengan bersatu segala sesuatunya jadi lebih mudah. Pendaftarannya juga tuh satu. Nah, kita yang kurang bisa dipahami adalah kita sekarang banyak banget ya orang kreatif. Misalnya Bu Ana mau punya merek namanya Ana. Beli semua tuh produk-produk UMKM. Dikletekin semua labelnya. Ditulis nama Ana semua. Diganti merek. Oke. Itu bukan merek kolektif, biarpun produknya banyak. Oke. Itu saya nggak tahu apa ya gitu. Nah, kalau merek kolektif ini harus ada di dalam satu badan hukum, apakah itu yang tadi disebut koperasi, perkumpulan, asosiasi, apapun itu. Nah, karena pemegang haknya dia. Oke, jadi artinya merek kolektif ini bukan orang ujuk-ujuk secara bersama-sama, kita bareng-bareng yuk gitu. Tapi harus dalam suatu badan hukum. Oke. Nah, nanti yang daftar adalah badan hukum tersebut. Oke. Jadi tidak ada ini punya Dewi, ini punya Bu Ana, nggak ada. Ini punya perkumpulan tersebut atau secara bersama-sama. Okay. Nah, karena ini kolektivitasnya kental, maka syaratnya juga
kurang lebih berat justru daripada kalau kita daftar merek sendiri-sendiri. Kenapa? Karena untuk memprotek orang-orang yang ada di dalam perkumpulan atau badan hukum tersebut. Nah, antara asosiasi perkumpulan atau koperasi dengan para anggota yang mempergunakan merek kolektif itu ada perjanjiannya. Nah, itu perjanjian yang paling penting supaya menjaga jangan sampai disalahgunakan ya kepercayaan tersebut. Dan ada syarat lagi bahwa itu tidak bisa diperjualbelikan. Dapat dialihkan, itu pun dialihkan dengan syarat ketat. Maksudnya dialihkan kepada siapa? Misalnya perkumpulannya bubar. Nah, kita mau mengalih ke siapa, gitu kan? Harus diatur di dalam itu. Tadi dijelaskan bahwa merek kolektif itu harus dikelola secara legal, ya kan, dalam suatu badan hukum. Nah, kemudian sebelum mendaftarkan tentu ada perjanjian dong, ya kan, di antara para anggota, ya, para pelaku UMKM yang tergabung dalam koperasi atau suatu badan hukum tertentu, asosiasi, ya kan, asosiasi tertentu. Nah, perjanjian ini apa sih yang penting untuk diketahui oleh para pelaku UMKM? Tentu kan mereka tidak semuanya mengerti hukum, ya kan? Apa yang harus diperhatikan oleh pelaku UMKM sehingga kemudian mereka merasa perjanjian ini fair enough, gitu kan, untuk semua pelaku usaha yang ada di dalam asosiasi tersebut, gitu. Mungkin Bu Ana melihatnya dari proteksi atau perlindungan dari para pelaku UMKM. Tetapi saya juga menekankan bahwa yang mempunyai tanggung jawab berat pun itu ada pada asosiasi atau koperasi tersebut. Karena tercatat atas nama mereka. Nah, makanya kalau di luar negeri itu ada boardnya. Board itu berfungsinya apa? Jadi itu kumpulan orang-orang ahli, di mana dia akan melihat quality controlnya, ya kan? Segala sesuatu yang sifatnya memang sudah kita pakemkan. Nah, jadi once kita mempergunakan merek kolektif, misalnya anak produk, itu semua yang mempergunakan anak produk harus exactly the same. Gak boleh tiba-tiba ada yang mensle sedikit, tiba-tiba ada yang kancingnya lepas atau jahitannya jadi berbeda, gak boleh. Jadi quality control itu justru itu juga kenapa harus ada perjanjian. Jadi perjanjian itu memang untuk memproteksi subnya, tetapi juga untuk memproteksi yang mengambil ya, untuk bisa pengguna end usernya, untuk karena apa? Nama dia akan dijual kepada masyarakat. Nah, kita tahu ya, di Jepang itu koperasi pertanian terbesar Zeno itu banyak sekali produk-produk yang mempergunakan merek kolektif. Itu dari mulai dia bercocok tanam kan, kemudian dia pupuknya, kemudian alat-alat pertaniannya, kemudian dia memanennya, kemudian hasil panennya dijual dalam bentuk raw atau dalam bentuk diproduksi dalam bentuk lain. Rentetan itu banyak yang menggunakan merek kolektif. Jadi pada saat kita beli produknya, misalnya saya kurang hafal mereknya, misalnya Mochi misalnya. Mochi yang mereknya adalah merek dari merek kolektif yang dimiliki oleh Zeno itu misalnya. Kita nggak tahu ini bikinan saya atau bikinan Bu Ana. Saking sudah harus samanya rasanya. Nah, ada keseragaman kualitas yang luar biasa. Dari mulai tampilan, rasa, itulah yang harus kita ramu di dalam perjanjian tersebut. Ya, selain memprotek juga semua saling memprotek. Begitu juga dengan pakaian. Nah, kalau di Eropa kita tahu ya, Friesen Vlek Campina itu koperasi yang sangat besar. Itu dia ada. Kalau kita mengenal koperasi itu ada koperasi primer, sekunder, induk-koperasi. Kalau ini koperasi yang sangat besar karena anggotanya juga sudah ada di 3 negara, di Belanda, Jerman, Belgia gitu. Nah, itu kenapa mereka tertarik? Karena mereka mempergunakan merek kolektif. Contoh misalnya yang tadi, baju Ana fashion. Saya nanya, Bu Ana, saya mau pakai merek Bu Ana gimana? Boleh, kamu ikut pakai perjanjiannya ini, bisa nggak? Bisa. Bajunya ini semua. Nanti ada tim saya untuk quality control. Saya ikut.
kemudian mbaknya ikut, semuanya, se-RT ikut. Oh, kalau Gitu. begitu berarti penting juga di dalam itu ada kurator. Sangat. Kurator yang menilai, ya kan? Mengkurasi. Iya, mengkurasi produk itu layak atau tidak, Betul. ya kan? Masuk dalam subnya merek Merek kolektif ini, tersebut. gitu. Itu yang Oke. tadi saya bilang boardnya. Oke. Jadi di situ boardnya itu dari mulai misalnya. Kalau di Lubba, Ya. Pihak manakah yang menentukan itu? Apakah memang ada jabatan khusus atau divisi khusus yang mengkurasi produk-produk itu? Sayangnya ya di Indonesia itu sampai saat ini menjadi negara dengan jumlah koperasi terbesar seluruh dunia. Tetapi merek kolektif masih sangat tidak diminati untuk perkumpulan, dan untuk koperasi masih belum ada. Lubba itu pun merek kolektif yang dimiliki oleh perkumpulan, bukan koperasi. Padahal saya sebagai inisiatornya pengennya mengarahkan kepada koperasi. Tapi ternyata satu dan lain hal itu rumit banget ya, sampai akhirnya pakainya perkumpulan. Makanya Lubba itu perkumpulan Bumi Alumni gitu. Nah di situ kita memperkenalkan, dan alhamdulillah apabila kita memperkenalkan secara baik, transparan, antusiasmenya tinggi. Nah, tetapi untuk menuju ke industri kita kan harus pelan-pelan. Makanya dengan memperkenalkan kepada konsep-konsep go green, zero waste, ramah terhadap produk lingkungan, itu kita masih kepada produk-produk yang dekat dengan lingkungan sekitar. Misalnya pisang kepok karena banyak di Cianjur, bawang karena banyak di Brebes dan di Sumeneb, sambal karena banyak cabe gitu kan, madu karena kita banyak pengusaha madu, kopi karena Indonesia tuh banyak kopi. Jadi masing-masing daerah sebenarnya kita munculkan punya ciri khas produknya yang sebenarnya bisa dikelola secara profesional. Ya kan? Dan ternyata mereka, ternyata lebih mudah, kayak yang tadi saya bilang, bisa lebih di press gitu ya. Nah, siapakah yang menjadi boardnya? Nah di situ kita punya sih grup produksi namanya. Di situ pertama kita mengkurasi. Kita mau bikin bawang goreng. Kita punya standar seperti ini. Kita buka open recruitment-nya daripada si pelaku-pelaku bawang goreng. Kita kumpulin, kita kurasi. Nah, kita coba. Kita pilih. Ini nih yang bisa masuk untuk menjadi masuk ke dalam bawang goreng Lubba misalnya gitu. Kalaupun keripik pun begitu. Kita punya keripik. Siapa yang produknya keripik? Bisa nggak dengan sama begini? Tapi dari mulai materinya harus sama, pengerjaannya harus sama, finishingnya harus sama gitu. Oke, kita kembali ke pengaturan nih, karena kita kan, saya concern sekali dengan bagaimana sih meyakinkan, ya kan, para pelaku usaha UKM, ya kan, dan juga koperasi, agar supaya di luar sana yang menonton podcast ini makin meyakini bahwa memang salah satu jalan terbaik bagi pelaku UKM maupun koperasi ya untuk bisa memiliki daya saing, ya kan, atas produknya, salah satunya adalah memiliki merek yang sudah terdaftar. Nah, ini ada contoh misalnya pelaku usaha kita, penggiat koperasi juga yang memberikan contoh kepada masyarakat mengenai bagaimana manfaatnya, pentingnya juga para pelaku UKM ataupun koperasi mau mendaftarkan atau meleburkan diri untuk memiliki untuk memiliki merek secara kolektif. Nah, kembali ke pengaturan hukum nih. Kalau misalnya ini sudah dimiliki oleh perkumpulan ya, atau asosiasi ataupun koperasi merek tersebut, di mana di dalamnya terdiri dari beberapa pelaku UKM, apa sih hak yang dimiliki oleh pelaku UKM terhadap merek tersebut? Apakah mereka hanya berhak untuk menggunakan merek itu saja, tentu dengan kualitas yang sudah dikurasi, ya, sudah ditentukan oleh asosiasi, ataukah dia juga bisa melakukan secara pribadi transaksi-transaksi hukum, ya, atau peristiwa-peristiwa, melakukan tindakan-tindakan hukum mengatasnamakan merek itu sendiri tanpa asosiasi? Untuk menjaga kredibilitas tentunya tidak bisa seperti itu. Jadi sudah, kenapa ada perjanjian, makanya mutual di sini tidak menjadikan
siapa lebih penting ya, tapi harus mutual, sama-sama menjaga nama Oke. baik. Maka yang masuk ke situ Mhm. itu tidak boleh lagi berdagang menawarkan produk yang sama Iya, dengan mempergunakan merek itu secara pribadi. secara pribadi. Oke, jadi semua diatur melalui asosiasi atau koperasi yang Betul. sudah sudah mereka pilih Iya. sebagai lembaga yang dipercaya mewakili mereka, gitu ya. Oke. Dan ternyata Bu Ana ya, dalam perkembangannya kita baru 1 tahun lebih berjalan, itu sudah banyak sekali orang yang pengen daftar, Oke. ikut serta. Kenapa? Karena memang kita membeli. Hmm. Ada sesuai dengan ini, kita kita adakan perjanjian, kemudian kita ambil barangnya, dia tidak dirugikan apa-apa. Karena memang sudah transaksi dengan kita. Kemudian kita packagingnya disamakan, segala macamnya disamakan. Gerai pun kita punya. Karena kan tadi produknya barang dan jasa. Kita buka jasanya adalah gerai-gerai yang menjual produk merek kolektif juga. Jadi itu merupakan suatu mata rantai. Kalau kita kan sering jalan keluar tuh, kita lihat Migros, kita lihat Coops, itu banyak sekali gerai-gerai bagus di Eropa. Aduh, kalau kita lihat gerai-gerai di sini jauh lebih jelek daripada di Migros dan Coops. Itu koperasi punya, gak pernah tahu kan? Karena apa? Begitu mewahnya, begitu masuk pun barang-barangnya, barang-barang memang anggota yang punya produk, koperasi yang punya produk gitu. Nah itu kan banyak merek kolektifnya. Nah, mata rantai sudah diciptakan sedemikian rupa. Plus nanti yang membeli tentunya kalau mereka koperasi adalah anggota-anggota koperasi. Karena apa? Karena ada benefit-benefit lain. Nah, kita meniru. Makanya kita mengumpulkan produk-produk yang sudah kita kurasi dengan baik untuk kita jadikan sebagai merek bersama. Kemudian kita taruh di gerai yang kita punya sampai akhirnya menjadi suatu mata rantai yang sustain. Satu hal yang harus saya sampaikan. Di Indonesia ini memang banyak sekali katanya handicap untuk meraih peluang ekspor. Ekspor UMKM itu terkendala 2 hal. Kontinuitas dengan kuantitas. Kuantitas dengan besarnya kan, begitu size yang dibutuhkan, demand-nya ya kan, terhadap produk itu. Minta 50 kilo mau, 100 kilo ada, 500 kilo mulai nih, udah nggak sanggup. Kemudian kontinuitas, hari ini bikin, besok enggak, hari ini ada, besok enggak. Itu yang menjengkelkan para pelaku eksportir di Indonesia. Dengan merek kolektif, 2 hal itu akan terjawab. Bisa dijamin oleh asosiasi. Iya. Karena apa? Hari ini Bu Ana capek, saya yang bikin bajunya. Hari ini saya enggak, Bu Ana tetap berproduksi. Bagaimana nantinya akhirnya pola pembagian keuntungannya? Ya Bu Ana bikin 100, ya Bu Ana berhak untuk 100-nya. Saya rada malas, saya cuma bikin 10, ya saya berhak atas 10-nya. Seperti itu. Jadi sangat transparan pembagian keuntungannya di situ, memicu kerjasama yang baik, berkolaborasi yang baik. Makanya sekarang kan banyak tuh diminta perkumpulan koperasi itu menjadi agregator, kolaborator. Cocok sekali dengan konsep merek kolektif. Bagus sekali. Saya kira ini patut untuk didengar dan dipertimbangkan oleh para pelaku usaha juga koperasi untuk segera ya mempelajari lebih detail apa sih itu merek kolektif dan apa manfaatnya terhadap kelangsungan usaha pelaku UKM. Bahkan kemudian kalau tadi saya tidak salah dengar, dengan adanya proses kurasi terhadap barang-barang yang akan dijual atau barang-barang yang akan bergabung dalam merek kolektif, tentu ini kemudian akan memastikan kualitas barang yang akan keluar, yang akan diperdagangkan juga menjadi baik. Dan ini tentu penting sekali bagi pelaku UKM. Saya kira ini langkah yang sangat strategis apabila ingin mengembangkan usahanya untuk bisa dinikmati oleh negara lain. Kalau dikurasi dengan baik, produknya kualitasnya baik, kemudian
semua dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan apa yang harus dipenuhi ketika harus melakukan ekspor juga akan dibantu oleh asosiasi. Saya kira ini bagus sekali untuk bisa dipertimbangkan oleh para UKM di luar sana. Dan untuk lebih jelasnya, di sini Ibu Dewi Tenti, beliau bukan hanya bicara loh, tapi beliau berbagi ilmu di buku ini. Ada buku mengenai merek kolektif produk koperasi ekonomi kreatif. Untuk bisa mempelajari lebih detail mengenai merek kolektif, baiknya membaca buku ini, dan buku ini bisa didapatkan di counter Lupa. Oke, Lupa itu di merek kolektif ya. counter merek kolektif yang Adanya di Bandung bimbing kebetulan. oleh Ibu Dewi Tenti, yaitu Lukba, yang pusatnya ada di Bandung. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa untuk terus belajar hukum, karena semua lini kehidupan ada aturannya.